Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sikap seorang muslim ketika berada di ambang pintu bulan Ramadan, yang pertama wajib mengimani agungnya, wajib mengimani berkahnya bulan Ramadan. Karena memang Ramadan bulan yang penuh berkah. Sampai-sampai Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya kalau datang bulan Ramadan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Bahwasanya Nabi memberi kabar gembira para sahabatnya atas kedatangan bulan Ramadan. Faqala ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Kata Nabi, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Oleh karena kata para ulama, disyariatkan untuk saling mengucapkan selamat kalau datang Ramadan. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan inna tabsyira bi qudumi Ramadan wa tahni'ata bi idrakihi masyru'un. Bahwasanya memberikan kabar gembira atas datangnya bulan Ramadan dan ucapan selamat bagi yang mendapati bulan Ramadan adalah perkara yang disyariatkan juga. Maka nanti monggo lewat HP masing-masing mengucapkan kata selamat ketika nanti Menteri Agama mengumumkan bahwa besok misalnya puasa Ramadan. Maka malam itu kita saling mengingatkan, saling menyampaikan kabar gembira, saling mengucapkan kata selamat. Oleh karenanya para sahabat dahulu senantiasa doa kepada Allah agar dipertemukan dengan Ramadan. Jadi memang betul-betul dipersiapkan Bapak Ibu sekalian. Dan membaca Quran, salat malam, sedekah dan memperbanyak amal itu bukan di Ramadannya. Bukan mulai tanggal 1 kita mempersiapkan amal, tapi dari mulai sekarang membiasakan. Jadi membaca Quran itu dari mulai sekarang di bulan Sya'ban. Makanya Nabi SAW puasanya itu 2 bulan. Nabi puasanya itu 2 bulan, bulan Sya'ban dan dilanjut dengan bulan Ramadan. Tapi di Sya'ban Nabi tidak full 1 bulan puasa, tapi memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Apa hikmahnya ini semua? Untuk membiasakan ibadah supaya nanti di bulan Ramadan kita ringan beribadah. Dan juga bulan Sya'ban memang bulan banyak manusia itu lalai dari beribadah kepada Allah. Nabi SAW mengatakan daga syahrul yakfurun nasma'inhu. Bulan Sya'ban bulan yang banyak manusia lalai dari beribadah kepada Allah. Oleh karena Nabi memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban. Jadi mari mulai sekarang ini kita memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir, banyak doa. Bahkan di antara doa para salafus saleh di antaranya Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan aku supaya bertemu dengan Ramadan, dan nanti di bulan Ramadan beri sehat ya Allah, beri keselamatan agar bisa ibadah. Karena kita bisa saja ketemu Ramadan tapi kitanya sakit sehingga tidak bisa maksimal. Lalu wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan ya Allah terimalah amal-amalan kami selama di bulan Ramadan. Jadi memang disiapkan betul, memang diharapkan betul untuk bertemu Ramadan. Maka dianjurkan gembira, dianjurkan untuk gembira dengan datangnya Ramadan. Maka Nabi memberi kabar gembira karena memang dianjurkan muslim untuk gembira dengan musim-musim ibadah. Nah, di antara juga yang patut kita perhatikan jemaah, bulan Sya'ban ini bulan untuk bertobat kepada Allah. Karena maksiat itu memperlemah kita dalam ibadah. Maksiat itu membuat kita malas dalam beribadah. Kalaupun ibadah, kalau kita masih ada maksiat yang kita lakukan, maka ibadah kita tidak merasakan kelezatan. Maka Sya'ban ini bulan bertobat kepada Allah supaya nanti Ramadan dalam keadaan kita giat, dalam keadaan kita bersemangat beribadah.
Kemudian di antara kewajiban muslim kalau mau menjelang atau mau menghadapi bulan Ramadan, pelajari fikih-fikih puasa. Jangan sampai ada yang tidak tahu bagaimana pembatal puasa, bagaimana syarat-syarat puasa dan semisalnya. Maka malam ini insyaallah 1 jam ke depan atau sampai Isya, nanti habis Isya kita lanjut kembali, kita akan kaji tentang kaidah-kaidah fikih berkaitan tentang ibadah puasa Ramadan. Yang pertama dulu kita bahas tentang kaidah syarat ibadah puasa. Baik, kaidah yang pertama, la yasihu wa la yajibu shaum illa idza tawafarat syurutu wa intafat mawani'uhu. La yasihu wa la yajibu shaum. Tidak sah dan tidak wajib puasa. Tidak sah dan tidak wajib puasa kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Jadi ada syarat-syarat, ada penghalangnya. Syarat ibadah secara umum para jamaah sekalian ada 2 bentuk. Pertama syarat wajib, yang kedua syarat sah. Mal farqu bainahuma? Baina syart ujub wa syart sihah. Apa perbedaan di antara syarat wajib dan syarat sah dalam ibadah, khususnya puasa? Syarat wajib dia syarat yang kalau tidak terpenuhi maka gugur kewajiban. Syarat wajib dia syarat allati idza fatal wujubu fi dhimmah. Syarat yang kalau tidak terpenuhi maka gugur kewajiban. Namun kalau dilakukan ibadah tersebut, ibadahnya tetap sah. Itu syarat wajib. Adapun kalau syarat sah dia adalah syurutul lati la tasihul ibadah bi fawatiha. Syarat sah yakni syarat yang kalau tidak terpenuhi maka ibadah tidak sah. Sekali lagi ya, syarat sah adalah syarat yang kalau tidak terpenuhi maka ibadah tidak. Syarat sah adalah syarat yang kalau tidak terpenuhi maka ibadah tidak sah. Tidak sah, tidak wajib, tidak sah. Tapi syarat wajib dia adalah syarat yang kalau tidak terpenuhi ibadah tidak wajib. Itu namanya syarat wajib. Dan syarat wajib ini nggak ada kaitan dengan keabsahan. Kalaupun tidak terpenuhi syaratnya, gugur kewajiban. Tapi kalau ibadah maksa dilakukan, ibadahnya tetap sah. Contoh balik misalnya, balik itu syarat wajib. Anak kecil yang belum balik tidak wajib ibadah. Tapi kalau anak kecil ini ibadah, ibadahnya sah tidak? Sah. Karena balik syarat wajib saja. Dan syarat ibadah itu ada yang syarat sah juga, ada yang syarat wajib juga. Ada yang syaratnya dua-duanya, ya syarat wajib, ya syarat sah. Ini kalau tidak terpenuhi, tidak wajib ibadah dan tidak sah ibadah. Contoh berakal. Akal itu syarat wajib dan syarat sah. Yani orang gila tidak wajib ibadah dan tidak sah ibadah. Tidak wajib ibadah orang gila dan tidak sah kalau ibadah. Jadi enak kalau jenengan sudah malas ibadah sekali karena tidak wajib tidak sah sudah. Enak bari sehari mangan turu tok. Maka akal itu adalah manatut taklifi yang paling besar. Yani akal itu merupakan medan pembebanan kepada hamba yang paling besar. Syarat wajib dan syarat sah akal itu. Nah sekarang syarat puasa berjamaah ada 9 syarat puasa ini. Yang pertama paling utama adalah al-Islam. Islam ini syarat sah, bukan syarat wajib. Islam itu syarat sah, bukan syarat wajib. Yani orang kafir wajib beribadah. Orang kafir wajib salat maghrib. Orang kafir wajib puasa Ramadan. Tapi supaya sah ibadahnya harus apa dulu? Harus terpenuhi syarat sah, yaitu Islam. Tapi wajibnya wajib. Jangan sampai mengatakan orang kafir enggak wajib salat. Orang kafir wajib salat maghrib, orang kafir wajib salat isya, orang kafir wajib puasa Ramadan, orang kafir wajib menunaikan zakat. Mana dalilnya? Di surah Al-Mudaththir Allah berfirman ayat 39, Allah berfirman, "Ma salakakum fis saqar?"
Allah berfirman tentang orang-orang kafir yang masuk neraka Saqar. Ma salakakum fi Saqar? Kenapa kalian masuk neraka Saqar wahai orang kafir? Lalu mereka mengatakan lam nakum minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu tidak sholat. Jadi orang kafir disiksa oleh Allah karena sebab kekafirannya dan juga karena sebab meninggalkan perintah-perintah cabang-cabang syariat berupa sholat, puasa, zakat. Makanya juga di dalam surah Fussilat ayat 7, orang kafir wajib bayar zakat. Wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna zakat. Celaka bagi orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Cuman mereka tidak sah. Tidak sah kalau mereka lakukan dalam keadaan kafir, tidak sah. Harus apa dulu? Kalau begitu harus apa dulu? Islam. Gampangnya begini. Orang yang sedang hadas besar, yang sedang junub, Bapak Ibu, junub, wajib tidak sholat? Wajib tidak sholat? Kalau tidak wajib, enak, aku tak junub bendino. Nek memang orang junub tidak wajib sholat. Orang junub wajib sholat, tapi sholatnya sadar kalau langsung sholat begitu aja, tidak sah. Harus apa supaya sah? Supaya mandi besar dulu. Demikian orang kafir kayak orang junub. Orang kafir wajib sholat, cuman supaya sah sholatnya harus Islam. Syarat kedua akal. Dan akal itu syarat apa tadi? Dua-duanya ya, syarat sah ya syarat wajib. Kata Nabi Rufi al-qalam an salasa, dia angkat pena dari 3 golongan manusia. Salah satunya wanil majnuni hatta yaqil, orang gila sampai berakal. Nah, terkait tentang gila Bapak Ibu sekalian, dalam masalah puasa itu diperinci 3 perincian. Jadi kalau ada orang gila, ya, bahasanya dalam puasa itu ada beberapa perincian. Yang pertama, hukum puasanya faqitu dzakirah. Hukum puasanya orang yang kehilangan akal. Yang kedua, al-ma'tu, orang yang idiot. Dan yang ketiga, al-mughma, orang yang pingsan. Ini kita bahas sekarang masing-masing ini. Yang pertama dulu, orang yang faqitu dzakirah, orang yang kehilangan ingatan. Maka diperinci berjamaah. Idza kana fuqdanuhu dzakira fuqdanan mutlaqan, kalau kehilangan akal itu total, maka disamakan dengan orang gila, tidak wajib dan tidak sah puasa. Tapi kalau fuqdanu dzakira mutlaqal faqd, tapi kalau sementara atau kadang-kadang waras ingat, kadang-kadang tidak ingat, maka berlaku kaidah fikih, kaidah usul, al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum berlaku sesuai ilatnya. Ilatnya ada hukum berlaku, ilat tidak ada hukum tidak berlaku. Yani ketika dia sadar wajib puasa, ketika dia tidak sadar tidak wajib dan tidak sah puasa. Kalau dia ketika sadar wajib puasa, mungkin sadarnya 5 hari, puasa wajib 5 hari. Nanti enggak sadar lagi selama 6 hari seminggu, maka selama seminggu tidak wajib puasa dan tidak sah puasa. Maka tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah bagi yang seperti ini. Demikian yang idiot, yaitu orang yang al-ma'tu. Al-ma'tu yakni orang yang pikirannya tidak normal. Al-ma'tu yakni naqisu al-aqli min ghairi junun. Al-ma'tu artinya orang yang kurang akalnya namun bukan gila. Hanya begitu. Jangan tahu ya, orang yang idiot yang kadang-kadang. Nah ini sama, kalau ketika sadar, ketika waras, ketika normal, puasa. Ketika dia tidak, maka tidak wajib puasa, tidak sah puasa. Adapun orang yang pingsan berjamaah, pingsan ini dibedakan antara hukum puasa dengan hukum sholat. Kita bahas sholat dulu sedikit. Orang yang pingsan, kalau urusan sholat berjamaah, ada kemungkinan disamakan orang tidur, ada kemungkinan disamakan dengan orang gila. Kalau pingsannya cuma sehari semalam, di mana 5 kali sholat 5 waktu, maka orang seperti ini diserupakan dengan tidur sehingga dia wajib qadha. Sebagaimana dalam hadis, man nama 'anis shalah fa yusalluha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran dari sholat,
Barang siapa menasiya atau lupa dari salat, falisulah in dzakaraha, maka salat ketika ingat, kata Nabi. La kafarata illa dzalik, tidak ada kafarat kecuali hanya itu, yaitu salat ketika ingat. Ini namanya qadha. Dan qadha salat hanya ada ketika lupa atau ketiduran saja. Adapun sengaja meninggalkan salat enggak ada qadhanya. Kalau memang boleh orang sengaja meninggalkan salat lalu ada qadha, harus tak qadha bendino saya. Enak, misalnya malas sholat, malas sholat, kapan foto, kapan. Lah enak. Jadi kalau meninggalkan sholat sengaja tidak sholat, nggak ada fotonya. Cukup dia taubat dengan taubatan nasuha dan berbanyak sholat sunnah. Ada orang mungkin selama 20 tahun dulu tidak pernah sholat, na'udzubillah min dzalik. Sekarang taubat dia kepada Allah, maka cukup taubat dengan taubatan nasuha tanpa perlu qadha. Qadha itu kalau ketiduran, dan itu dilakukan Nabi. Karena Nabi itu manusia, dari sisi Nabi ketiduran, Nabi lapar, Nabi minum, Nabi sakit, bahkan Nabi kena sihir, itu biasa manusia. Sebagaimana kita, Nabi mengatakan, innama ana basyarun mislukum ansa kama tansaun. Aku ini manusia biasa seperti kalian, yang aku lupa sebagaimana kalian lupa, kata Nabi. Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau saya lupa ingatkan saya, kata Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu SAW kita tinjau dari dua tinjauan. Pertama, kita tinjau beliau sebagai seorang bashar, manusia biasa. Maka Nabi sakit, Nabi wafat, Nabi lapar, Nabi sedih, Nabi kena sihir oleh orang Yahudi. Ini ditinjau dari segi bashar. Tidak boleh kita menolak hadis Bukhari. Ada orang yang menolak hadis Bukhari ketika Nabi kena sihir. Katanya hadis yang palsu. Kok bisa Nabi kena sihir? Bisa. Sebagaimana Nabi lapar, Nabi sedih, Nabi sakit, bahkan Nabi meninggal, karena ini ditinjau dari segi basyariyah. Yang kedua, tinjauan Nabi sebagai seorang Rasul. Ini Nabi mustahil lupa menyampaikan wahyu. Tapi sebagai manusia Nabi lupa. Bahkan Nabi pernah lupa baca Quran dalam mengimami sholat. Para sahabat diam berjamaah. Ketika Nabi lupa, para sahabat diam. Akhirnya selesai sholat, Nabi menegurnya. Kenapa kalian tidak tegur aku saat aku lupa? Lalu Nabi bersabda, innama ana basyarun ansa kama tansaun. Saya ini manusia biasa, bisa kena lupa. Jadi kalau Nabi menyampaikan wahyu, mustahil lupa. Misalnya ada wahyu yang belum tersampaikan, misalnya, ini mustahil. Semua wahyu telah tersampaikan, mustahil lupa. Nabi dan Rasul itu mustahil lupa. Tapi dalam hal kemanusiaan bisa lupa. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW dua tinjauannya. Maka kalau kita mengucap syahadat, asyhadu anna Muhammadan abduhu, manusia seperti kita, wa rasuluhu, namun beliau diberi wahyu. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan Muhammad, aku manusia seperti kalian, namun aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pingsannya cuma sampai berminggu berbulan-bulan, maka diserupakan dengan orang gila, sehingga dia tidak ada qadha salat. Bagi yang pingsan lebih dari, ada ulama mengatakan lebih dari sehari malam, lebih dari 3 hari 3 malam, ada khilaf dalam hal ini. Intinya kalau lama pingsannya maka dianggap sebagai orang gila, jadi tidak wajib qadha salatnya. Jelas ya? Nah, kalau masalah puasa berjamaah berbeda. Orang yang pingsan saat puasa atau ketika musim puasa Ramadan, maka diperinci 3 perincian. Yang pertama, idza kana al-mughma tilatan nahar atau tilatal lail dulu. Al-mughma tilatal lail, pingsannya semalaman. Yani maghrib pingsan, siuman-siuman ba'da salat subuh. Siuman-siuman ba'da salat subuh. Maka ini orang pingsan semalaman. Ketika dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Kalau puasa Ramadan tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada niat di waktu malam. Sebab kalau puasa wajib, niat itu harus di waktu malam sebelum terbit fajar. Puasa wajib ada 4. 1 puasa Ramadan, 2 puasa qadha Ramadan, 3 puasa nadar, 4 puasa kafarat. Ini niatnya enggak boleh kecuali waktu malam. Man lam yusbi'nya minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak menetapkannya di waktu malam, maka tidak sah puasanya. Ini puasa wajib maksudnya. Adapun puasa sunnah boleh walaupun telah terbit fajar, boleh sudah siang sekalipun, selama belum makan apapun tentunya. Pernah suatu hari Nabi datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya, atau Rasul bertanya, "Ya Aisyah, la indakum syai'?" Wahai Aisyah, apakah engkau punya makanan? Nabi tanya makanan mau apa cuma?
Mau apa Nabi? Ya mau makan, mau sarapan. Lalu kata Aisyah, la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Masya Allah jemaah, Nabi mau sarapan tidak ada makanan. Pernah 2 bulan Nabi tidak ngebul dapurnya. Nabi hanya minum air sama kurma. Oh kalau kita nggak pernah jemaah, ya kita dapur selalu ngebul terus jemaah. Pagi, siang, sore, malam ngebul terus. Nggak pernah kita. Nabi pernah sampai sebegitunya, menunjukkan kesederhanaan Nabi SAW. Lalu kata Nabi apa? Idzan ini shaim. Nek ono aku tak puasa kata Nabi. Kalau gitu saya tak puasa. Padahal tadi niatnya Nabi mau apa jemaah? Mau makan. Tapi karena enggak ada makan yang sudah. Niatnya berarti mendadak ini. Niat mendadak kalau puasa sunnah boleh. Tapi puasa wajib tidak boleh. Maka orang yang pingsan semalaman, siuman-siuman setelah sholat subuh berarti tidak ada niat, maka tidak sah puasanya. Nanti tidak apa-apa dia tidak puasa Ramadan, tapi qadha nanti di hari yang lain. Bagi yang pingsan semalaman. Yang kedua, al-mughmatilah tanahar ba'da nitihi bisyam min al-lail. Yang kedua, pingsannya itu seharian. Setelah niat dia, yani habis sahur pingsan. Misalnya, habis sahur pingsan, sudah niat dia puasa, pingsan. Siuman-siuman maghrib. Siuman-siuman adzan maghrib. Pertanyaannya, sanda puasanya orang ini? Ayo Pak. Sanda? Yang apakah pingsan membatalkan puasa? Baik. Al-jawab puasanya sah. Sebagaimana orang yang tidur, apabila ada orang setelah sahur ketiduran, tidur bangun-bangun adzan maghrib misalnya. Sanda puasanya orang ini jemaah? Sanda, sah. Terus sholatnya gimana? Ketiduran, sholatnya gimana? Diqadha. Pertama qomat, bangun maghrib kan, qomat dulu sholat maghrib, lalu qomat lagi sholat isya, qomat lagi sholat subuh, qomat lagi sholat duhur. Demikian mengqadha sholat yang dia lalui. Tapi kalau mau juga disusun, ya misalnya sholat subuh dulu, boleh subuh. Jadi para ulama beda pendapat, urutan sholat itu yang betul yang mana? Ada 2 saja, imma sholat subuh, imma sholat duhur. Urutan sholat itu cuma nomor 1-nya. Nabi Muhammad SAW diajari malaikat Jibril tentang waktu sholat, itu datangnya di waktu duhur. Maka dianggap oleh ulama sebagian, berarti urutan sholat nomor 1 itu duhur dulu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada lagi yang berpendapat urutan nomor 1 itu sholat subuh. Dalilnya adalah Nabi mengatakan sholat asar itu sholat wusta. Sholat asar itu sholat pertengahan. Berarti kalau sholat pertengahan itu wusta, berarti nomor pertama sholat subuh. Tidak masalah, yang penting dia mengqadha sholatnya dan puasanya sah. Memang ada pendapat ulama, kalau orang yang pingsan disyaratkan, katanya pingsan disyaratkan siuman dulu walaupun cuma 1 menit 1 detik. Artinya kalau pingsan total maka tidak sah puasanya. Namun wallahu a'lam, pendapat yang kuat puasanya sah sebagaimana orang yang tidur walaupun tidak siuman sama sekali. Jelas ya? Baik. Syarat yang berikutnya para jamaah sekalian, yaitu tamyiz. Tamyiz itu usia anak 7 tahun. Dan tamyiz ini syarat wajib dan syarat sah sekaligus. Yani anak yang belum 7 tahun itu tidak wajib ibadah, tidak wajib puasa, dan kalaupun puasa tidak sah anak yang belum 7 tahun. Jadi tidak perlu anak di bawah 7 tahun, tidak perlu disuruh-suruh ibadah, disuruh-suruh sholat, disuruh-suruh, tidak perlu. Karena kita diperintah oleh Nabi untuk memerintahkan anak kita sholat ketika usia anak 7 tahun. Kata Nabi, muru auladakum bisolahum abna'u 7 sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika usia berapa? 7 kata Nabi. Jadi di bawah 7 tidak usah diperintah-perintah. Biar mereka bermain. Tapi kalau masalah untuk membiasakan dan biar tidak masalah, tapi tidak usah diperintah-perintah. Karena kalaupun anak di bawah 7 sholat tidak sah, puasa tidak sah, kecuali haji dan umrah. Maka at-tamyiz syartul li sihhati jami' ibadat illa fil hajj wal umrah. Tamyiz adalah syarat sahnya seluruh ibadah kecuali haji dan umrah. Jadi anak yang di bawah 7 tahun haji umrahnya sah. Haji umrahnya sah. Bawa tawaf, bawa sa'i, bawa cukur rambutnya dia, maka sah.
Maka di zaman Nabi ada seorang ibu-ibu mengangkat anaknya di hadapan Nabi. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, alihada hajj?" Ya Rasul, sah enggak anak ini hajinya? Kata Nabi, "Na'am wa lakil ajr." Iya, kata Nabi, sah haji anak ini dan kamu dapat pahalanya. Jadi haji umroh sah walaupun belum tamyiz, tapi ibadah yang lain tamyiz. Jadi fase anak itu dibagi 3 usianya. Pertama 0 sampai 7, kedua 7 sampai 10. 10 ini kata Nabi pukul anak kalau tidak mau salat. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Dan pukul mereka kalau anak tidak mau salat ketika usia 10. Pukul mereka. Lalu usia 10 kata Nabi, "Farid bainahum bil madaji." Pisahkan tempat tidur mereka, enggak boleh nyatu. Adik kakak enggak boleh nyatu, enggak boleh satu ranjang apalagi satu selimut, tak boleh. Usia berapa? Aja mah 10. Jadi antum di rumah buat ranjang susun. Ya kalau rumah antum rumahnya banyak kamar, alhamdulillah. Kamar anak nomor 1, kamar anak nomor 2, kamar. Tapi kalau tidak punya, ya sudah 1 kamar buat ranjang susun. Susun 2, susun 3. Nanti begini lagi letter U, jadi berapa? 3 kali 3, 9. Masya Allah lumayan. Ya. Kayak kami di pondok, kami ngirit tempat ya, santri tak susun gitu. Supaya yang ngirit tempat juga. Boleh susun 3 gitu, cuma takut ketinggian susun 2 ada masalah. Baik, jadi tamyiz syarat sah dan syarat wajib. Usia ketiganya berapa jemaah? Usia 0 sampai 7, 7 sampai 10, 10 sampai baligh, yakni 15 tahun. Syarat keempat puasa al-bulugh. yakni balik lawannya adalah ya as-sighar, belum balik. Dan balik ini jemaah sekali lagi syarat wajib bukan syarat sah. Balik ini syarat wajib bukan syarat sah. Yani anak yang belum balik itu tidak wajib ibadah, tidak wajib ibadah, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Tapi kalau mereka puasa, mereka sholatnya sah. Dan bahkan dianjurkan untuk membiasakan anak-anak kita berpuasa berjamaah. Sebagaimana Rubayyi binti Muawwid ketika Nabi memerintahkan puasa Asyura, yaitu puasa wajib di awal Islam. Maka kata Rubayyi binti Muawwid, "Fakunna nasumuhu ba'du." Kami pun berpuasa setelah diperintah Nabi, "Wa nusawwimu sibyanana." Dan kami perintahkan pula kepada anak-anak kami, jadi tentu yang di atas tamyiz tadi. Kami perintahkan puasa. Wa naj'al lahumul lu'bah minal ihn. Lalu kami buatkan mainan terbuat dari ihn, terbuat dari kapas, ya, dari kain dari kapas dibuatkan mainan. Untuk apa? Fa idza baka 'ala ta'am a'tainahu. Ketika mereka nangis karena lapar, maka kami hibur, kami lupakan lapar dia dengan diberinya mainan tadi. Hatta yakuna 'indal iftar, sampai akhirnya mereka buka di waktu maghrib. Jadi keliru kalau kita ngajari anak puasa cuma sampai duhur, sampai asar. Dah apa nak puasa ya sampai duhur, nanti hadiahnya sepeda. Dah apa nak nanti puasa sampai asar aja, hadiahnya motor. Ini misalnya. Ini ajaran atau mengajar yang tidak benar. Sudah kalau anak tidak kuat, apa tidak usah puasa. Tapi biasakan kalau mengajari sampai maghrib. Nah, syarat kelima duhul syahr. Jadi kita ini tidak wajib puasa dan tidak sah puasa kalau belum masuk Ramadan. Apa tanda masuk Ramadan? Dengan ditandai hilal. Dan ini yang pokok berjamaah. Bahkan Nabi sampai mengatakan, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian, tidak sah kalian, haram kalian puasa sehingga kalian melihat hilal. Jadi ini yang pokok, yang asal. Kalau hilal tidak kelihatan, gampang sekali. Kata Nabi, faqduru lahu, genapkan Sya'ban berapa hari? 30. Karena bulan dalam Islam, kalender dalam Islam itu kalau tidak 29 ya 30, 30 ya 29. Gitu. Jadi tidak ada beralih dengan ilmu hisab atau ini tidak. Jadi yang pertama ru'ya, yang kedua ikmal. Ru'ya hilal kalau tidak kelihatan, menyempurnakan, menggenapkan bulan sebelumnya 30. Syarat keenam berjamaah puasa adalah al-qudrah, artinya mampu. Berarti orang yang tidak mampu tidak wajib puasa. Dan qudrah ini syarat wajib. Orang yang tidak mampu
tidak wajib puasa. Tapi kalau orang yang maksa puasa, puasanya sah, karena qudrah syarat wajib bukan syarat sah. Para jamaah sekalian, ketidakmampuan terbagi dua. Ketidakmampuan terbagi dua, sehingga kita tahu mana yang qadha, mana yang fidyah nanti. Ketidakmampuan terbagi dua. Yang pertama, al-'ajzul mutlaq, ketidakmampuannya total seumur hidup. Maka mereka membayar fidyah dengan cara memberi makan. Perhatikan jamaah kaidah fidyah ya, kaidah yakni kafarat, kaidah fidyah. Jinsuhu qutul balad wa miqdaruhu nisfu sa'. Jinsuhu qutul balad wa miqdaruhu nisfu sa'. Jenisnya makanan pokok dan ukurannya setengah sa'. Setengah sa'. Satu sa' itu zakat fitrah, satu sa' yakni 3 kilo. Berarti berapa kalau setengah dari 3 kilo? 1,5 kilo. Kalau makanannya mentah beras, maka itu cukup beras saja dibagi. Dan boleh dibagi kepada satu orang miskin seandainya 30 hari. Maka cukup diberikan kepada satu orang miskin boleh. Jadi orang miskin berarti dapat berapa kilo beras? 40. Nah, coba 1,5 kali 30. 45 kilo. Tapi kalau matang, makanan matang ya jangan cuma nasi putih. Kalau makanan matang ya lengkap dengan lauk pauknya. Atau cara Anas bin Malik, kita masak di rumah lalu panggil 30 fakir miskin ke rumah kita. Jadi bebas caranya, penting tidak boleh pakai uang. Boleh uang dititipkan kepada panitia, boleh. Seperti kepada lembaga, titipkan saya fidyah, kalikan berapa, nanti sesuaikan perjanjiannya. Kalau saya narik fidyah itu seharga nasi padang, satu bungkus nasi padang berapa? Ayam lah ayam, begitu. Hah? Ya, kalau mau beras ya beras berarti setengah kilo kali 30. Baik. Siapa mereka ini yang ashabul fidyah ini siapa? Yang tidak mampu itu total. Tidak mampu itu selamanya, seumur hidupnya tidak mampu. Ada 2 golongan. Yang pertama, syaikhan kabira, orang yang sudah usia lanjut yang tidak mampu berpuasa, maka ini ashabul fidyah. Yang kedua siapa? Orang yang sakit walakin lam yurja buruhu. Sakitnya tidak diharapkan sembuh, jadi sakit yang menahun. Maka ini bukan qadha tapi ashabul fidyah. Adapun yang kedua, ketidakmampuannya sementara, seperti yang sakit namun yurja bur'uhu wa yurja zawaduhu, sakit yang diharapkan kesembuhannya, maka sakit seperti ini bukan fidyah tapi nanti qadhanya. Kemudian misalnya lagi yang qadha itu adalah ketika orang yang tidak mampu karena ada hajat. Contoh rafiqatul marid. Contohnya yang memelihara orang sakit seperti perawat-perawat. Karena memelihara orang sakit perlu tenaga, perlu misalnya membutuhkan kepada makan dan minum, maka dibolehkan batal namun nanti dia mengqadha. Demikian pula ada hajat, ada orang yang mau tenggelam, kita tolong, kita bantu sehingga memerlukan kita berbuka puasa. Atau mungkin ada orang yang kebakaran rumahnya, kita menolongnya, memadamkan api, tentu membutuhkan tenaga. Ini semua adalah berbuka puasa karena hajat, karena udzur syar'i, dibolehkan berbuka namun nanti qadha apa fidyah? Qadha apa fidyah? Qadha. Ada orang yang butuh darah dan kita darah cocok dengan dia, darah kita misalnya cocok ya, maka kita harus donor. Maka donor darah membatalkan puasa, boleh batal puasa nanti qadha. Nanti akan kita bahas tentang masalah keluar darah ya, donor, termasuk sampel darah, termasuk banyak hal-hal yang sedang puasa keluar darah yang kita bahas insyaallah. Kalau cukup waktunya. Waktunya mepet banget. Ini habis isya nanti lanjut, walau alam cukup atau tidak nanti. Tapi pada jam yang penting semampu kita waktu memanfaatkan. Tapi berikutnya berkaitan orang yang tidak mampu adalah tentang hukum puasanya orang yang wanita yang hamil dan menyusui. Jadi semua pembahasannya di sini. Di antara syarat puasa, syarat wajib adalah al-qudrah. Nah, ketika wanita hamil menyusui tidak mampu, dan tolong diperhatikan berjamaah, orang yang sakit, wanita hamil menyusui, itu hukum asalnya dia tetap wajib puasa. Hanya saja ketika ada
sesuatu yang memberatkan dalam puasa, maka tetap wajib dikonsultasikan ke dokter yang ahli. Satu, dokternya muslim, yang kedua dokternya ahli. Ini syarat. Jadi tidak boleh wanita hamil menyusui langsung main tidak puasa saja, tidak boleh. Termasuk orang yang punya sakit mah kronis misalnya, tanya kepada dokter, dok boleh nggak saya puasa nih 1 bulan Ramadan ini? Jadi jangan sekehendak kita enak saja tidak puasa, enggak boleh. Tanya kepada dokter. Maka wajib seorang muslim mengikuti saran dokter, hukumnya wajib. Kalau kata dokter puasa apa? Puasa, wajib puasa dia. Dosa kalau dia tidak puasa, karena dokter sudah tahu, sudah ahli bahwa ini tidak bermasalah kalau orang tidak jadi orang kalau berpuasa. Kita ini kan biasa sembarangan main tidak puasa saja. Termasuk wanita hamil dan menyusui. Dalam hal ini dirinci 3 perincian. Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan qadha saja, ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan ya qadha ya juga fidyah. Namun dalam masalah ini diperinci 3 perincian per jamaah. Tolong ibu-ibu dihafal ya. Wanita hamil menyusui kalau memang berat tidak puasa, maka dilihat 3 perincian atau salah satu dari 3 kemungkinan. Karena ulama yang mengatakan qadha saja, fidyah saja, ada qadha dan fidyah saja. Maka dalam hal ini diperinci begini. Yang pertama, kalau wanita hamil menyusui khawatir kepada dirinya, tidak mengkhawatirkan janin atau bayi yang menyusu, tapi khawatir dirinya saja. Jadi kalau puasa akan merusak, akan membuat sakit dirinya, maka wanita ini cukup qadha tanpa fidyah. Jadi tidak khawatir kepada anaknya. Misalnya kata dokter, Bu, ibu sebenarnya puasa gak masalah kalau bagi anak-anak, cuman ibu nanti yang bermasalah. Anak-anaknya aman, gak masalah, ibu yang masalah. Maka ibu jangan puasa. Nah, ketika tidak puasa karena khawatir kepada dirinya saja, maka yang wajib bagi sang ibu ini apa? Fidyah apa qadha? Qadha apa fidyah? Qadha saja. Qadha saja. Tapi yang kedua, kalau khawatir anaknya saja, dirinya nggak masalah. Kata dokter, Bu, ibu nggak masalah sebenarnya, ibu aman. Cuman anak ini nanti akan menimbulkan kurang nutrisi ini itu, bahaya bagi anak. Maka ibu jangan puasa. Maka ketika khawatir seperti ini hanya anaknya saja, kewajiban bagi sang ibu adalah dua-duanya, yang qadha ya fidyah. Qadha dan fidyah. Kalau khawatir kepada siapa jemaah? Anaknya saja. Berarti tinggal yang ketiga, khawatir kepada siapa? Dua-duanya, ibu dan anak. Tentang qadhanya sepakat ulama, cuma fidyahnya gimana? Ada khilaf antara fidyah dan tidak fidyah. Namun yang benar adalah alla kafarah. Yang benar ibu ini cukup qadha saja tanpa fidyah. Ya kok bisa? Kan dua-duanya. Karena kekhawatiran sang anak adalah hanya mengikuti kepada kekhawatiran sang ibu. Karena anak itu mengikuti ibu. Sementara dalam kaidah usul bahwa at-tabi fil wujud tabi'un fil hukm. Sesuatu yang mengikuti kepada yang diikuti, maka dalam hukum dihukumi kepada yang diikuti. Sesuatu yang mengikuti, maka dihukumi dalam hukum itu kepada yang diikuti hukumnya. Maka di sini yang khawatirkan ibu dengan anak. Maka anak yang mengikuti ibu berarti dianggap yang khawatir itu siapa? Ibu saja cukup. Karena anak mengikuti khawatir kepada ibu, maka cukup qadha saja tanpa fidyah. Misal, contoh yang lain, misalnya dalam kasus yang lain. Oh, apa coba? Ada. Contoh kasus. Apa hukum jenengan beli tiket? Jenengan beli tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, tiket, apa hukumnya coba? Halal apa haram? Halal apa haram? Halal, baik. Maka asuransi yang melok tiket, hukum asuransi melok kepada hukum tiket. Apa berarti asuransi di sini hukumnya? Apa hukum asuransi di sini berarti? Halal karena melok tiket. Tapi asuransinya dipisah, asuransi saja. Asuransi dengan buka asuransi saja, enggak ada unsur tiket di situ, maka haram hukumnya. Enggak boleh asuransi komersil haram. Karena ada unsur riba, ada unsur gambler judinya, ada unsur kedolimannya, ada unsur gorornya, enggak jelas. Iya kan? Enggak jelas. Jemaah, antum ikut asuransi bayar premi per bulan 2 juta, per bulan 1 juta, per bulan bayar premi. Asuransi kecelakaan misalnya. Per bulan antum bayar. Lalu antumnya jenengan selamat, enggak celaka. Untung apa rugi?
jenengan bayar premi asuransi kecelakaan tiap bulan, lalu jenengannya aman selamat, tidak celaka, untung apa rugi jenengan? Tuh, ini mudaratnya asuransi. Selamat saja ngomong rugi jemaah, bagaimana kalau celaka jemaah? Jenengan selamat, rugi katanya. Rugi apa? Bayar premi. Maka ini di sini dolimnya. Dan orang kalau ada asuransi, kalau orang bawa mobil asuransi itu mobil, seenaknya saja, gampang, penyok-penyok, nanti ada asuransi. Ini mudarat asuransi ini. Maka haram. Tapi kalau asuransi melok di tiket, maka hukumnya hukum tiket. Apa hukum makan ulat, makan semut, makan serangga? Apa hukumnya? Haram. Tapi kalau ulatnya ada di apel, jenengan makan apel yang ada ulatnya, boleh ya? Boleh. Makan semut, roti yang ada semutnya melok, apa hukumnya? Halal. Jadi sesuatu yang melok diikutkan kepada hukum yang diikuti. Termasuk dalam masalah ibu hamil ini. Tapi fadhil adzan dulu, lalu gimana, kita sholat dulu ya? Ustaz, mana? Kita sholat dulu, ada sholat dulu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Para jamaah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pembahasan syarat-syarat ibadah puasa Ramadan khususnya dan penghalang-penghalangnya. Dan syarat itu ada dua tadi ya, ada syarat wajib, ada syarat sah. Dan syarat-syarat yang sudah kita sampaikan tadi, ada yang syarat wajib, ada yang syarat sah, ada yang syarat memang dua-duanya ya, syarat wajib dan syarat sah. Sekarang syarat yang ketujuh. Syarat puasa Ramadan adalah al-iqamah, yang mukim. Lawannya musafir. Maka musafir tidak wajib puasa Ramadan. Berarti mukim itu syarat apa? Syarat wajib atau syarat sah? Cara untuk membedakannya berjamaah tinggal ditanya. Yani musafir wajib tidak puasa Ramadan. Yang kedua, musafir kalau puasanya sah atau tidak? Maka pertanyaannya, musafir wajib tidak puasa? Al-jawab tidak wajib puasa. Terus kalau maksa puasa musafir, sah puasanya? Sah. Berarti al-iqamah atau mukim itu syarat apa dalam puasa Ramadan? Syarat wajib. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka boleh tidak puasa, namun nanti diganti di hari yang lain. Nah sekarang banyak kesalahpahaman di masyarakat bahwa musafir boleh tidak puasa itu kalau sudah payah dulu, kalau sudah sakit dulu, sudah sakit perut, sudah lapar, mules, baru boleh berbuka puasa. Ini keliru. Kalau memang mules sakit perut, jangankan safar, enggak safar pun boleh-boleh saja orang kalau mau buka puasa karena sakit. Tapi musafir itu ijma para ulama tentang bolehnya berbuka, walaupun safarnya enak, nyaman. Jelas ya? Jadi musafir boleh berbuka, sepakat para ulama, bukan karena payah, bukan karena capek, letih, lapar atau yang semisalnya, bukan. Tapi walaupun nyaman, safarnya enak, silahkan berbuka. Karena memang musafir tidak wajib puasa. Sebagaimana musafir tidak wajib Jumatan. Laisa 'alal musafiri Jum'ah. Musafir tidak wajib salat Jumat. Maka musafir silahkan, cukup salat zuhur, dia nanti jamak sama asarnya mungkin. Jadi tidak harus Jumatan. Kalau mau Jumatan boleh. Cuman dalam adab jumhur tidak boleh jamak dengan asar. Kalau musafir Jumatan, ya,
Memang kalau menurut mazhab Syafi'i boleh musafir boleh sholat Jumat lalu nanti karena safar boleh dijamak dengan asar. Mazhab Syafi'i boleh, tapi mazhab jumhur enggak boleh. Nah, bagi yang tidak boleh mazhab jumhur, maka musafir boleh dia Jumatan namun dia niat sholat zuhur. Nanti bersama imam, selesai imam salam, musafir tadi qomat lagi untuk sholat apa? Sholat asar. Ini siasatnya ya bagi yang mengatakan tidak boleh Jumat dijamak dengan asar. Baik. Maka sepakat para ulama kalau musafir boleh tidak berpuasa. Sepakat ulama, yakni tidak boleh kita menganggap suatu dosa atau menganggap sesuatu itu salah ketika ada musafir walaupun tidak payah dia ngambil rukhsah buka puasa. Ini keliru di masyarakat memang begitu. Kalau orang safarnya enak, nggak boleh buka. Ini keliru. Berarti yang khilaf ulama, beda pendapat ulama, bukan boleh tidak bolehnya musafir puasa, bukan. Tapi khilaf ulama itu ayyuhuma afdal bainas siyami wal fitr lil musafir. Tapi khilafnya ulama itu tentang mana yang afdal, bukan masalah boleh. Bukan boleh tidak bolehnya berbuka puasa bagi musafir, bukan. Tapi ulama beda pendapat itu mana yang afdal bagi musafir, apakah berpuasa tetap atau berbuka, itu yang menjadi khilaf. Bukan masalah boleh tidak boleh. Jelas jamaah di sini. Kalau masalah jamak qashar bagi musafir itu sepakat bahwa jamak qashar itu lebih utama bagi musafir. Tapi kalau masalah puasa, maka di sini ada khilaf. Mana yang afdal, berbuka atau tetap berpuasa? Terbagi kepada 3 pendapat para jemaah. Pendapat pertama mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, musafir afdal untuk tetap berpuasa secara mutlak. Mau safarnya pendek, dekat, safarnya jauh, safarnya sulit, safarnya pokoknya tetap puasa itu lebih utama. Mana dasarnya mazhab Syafi'i? Dasarnya adalah bahwa Rasulullah kalau safar senantiasa tetap berpuasa. Yang kedua, alasannya adalah dengan tetap berpuasa abra' li dhimmah, berarti tidak punya utang. Betul enggak? Yang ketiga, ashal lisa'im. Yang ketiga alasannya lebih enteng bagi yang berpuasa. Kenapa lebih enteng? Karena puasanya rame-rame bersama kaum muslimin Ramadan. Tapi coba kalau qadha, orang pada sarapan nasi pecel dia masih puasa karena mengqadha. Yang keempat, apa tadi? Karena Nabi senantiasa puasa. Yang kedua, abra' li dhimmah. Yang ketiga, yang keempat, mendapatkan waktu berpuasa di bulan berkah. Bulan apa? Ramadan. Baik, ini satu ya. Yang kedua, mazhab Hambali. Menurut Imam Ahmad bahwa musafir itu yang afdal adalah berbuka puasa mutlak. Mutlak itu mau safarnya pendek, safarnya jauh, berat atau ringan, pokoknya berbuka lebih afdal. Kenapa? Apa dasarnya? Karena menerima rukhsah, keringanan dari Allah. Kata Nabi, alaikum bi rukhsatillahi allati rahasalakum. Kata Nabi, ambillah keringanan dari Allah atas kalian. Sehingga Allah itu suka, Allah itu cinta. Innallaha yuhibbu, Allah itu suka an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tutraka maksiatuh. Allah suka kalau rukhsahnya terima, sebagaimana Allah suka kalau maksiatnya dijauhi. Maka mazhab Hambali mengatakan afdal berbuka. Pendek pun nahan. Jadi dalam mazhab Hambali, Surabaya Malang itu safar enggak? Surabaya Malang 80 km lebih. Berarti dalam mazhab Hambali, safar dari Surabaya ke Malang yang afdal apa? Berbuka atau berpuasa Ramadan? Hambali berbuka. Syafi'i dari Syafi'i safar dari Banyuwangi ke Jakarta. Dari Jakarta langsung nyetir sendiri ke Sumatera. Dari Sumatera nyetir sendiri ke Mekah. Dalam mazhab Syafi'i mana yang afdal? Berbuka atau berpuasa?
Mazhab Syafi'i berpuasa tetap afdal walaupun safarnya capek jauh. Maka pendapat yang ketiga ini yang bijak, jemaah, dirinci sesuai safarnya. Kalau safarnya memang sulit, safarnya berat, ya, maka bagi jiwa yang afdal apa? Yang menyenangkan jiwa. Kalau safarnya berat, sulit, capek, letih, yang afdal berbuka. Ambil rukhsah Allah. Sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, laisa minal bir asyamu fi safar. Tidak baik kata Nabi. Bukan suatu kebaikan kata Nabi, enggak baik, jelek kalau maksa puasa sedang safar. Ini hadis tentu penempatannya, cuma kalau memang sulit, memberatkan. Karena di zaman Nabi ada orang tetap puasa saat safar, pingsan dia, Pak. Dipayungi sempor sahabat, pingsan dia. Ketika ditanya Nabi apa sebabnya, kata Nabi dia maksa puasa ya Rasulullah. Kata sahabat maksa puasa Rasulullah. Lalu Nabi bersabda ini, laisa minal bir asyamu fi safar. Kata Nabi tidak baik. Tidak ada kebaikan berpuasa dalam safar. Ini kalau berat maksudnya. Namun kalau safarnya Surabaya Malang, jemaah, masa ya buka puasa Surabaya Malang loh Pak. Ya tentu lebih baik sebagaimana kata Syafi'i tadi. Ya, apalagi pesawat tuh. Dari Surabaya, dari Juanda ke mana? Ke Malang ada apa namanya? Bandara apa namanya? Baik. Jadi pendapat yang ketiga insyaallah ini yang kuat. Maka kalau seandainya musafir buka puasa bila masyaqqah, tanpa ada kesulitan, buka puasa tanpa ada kesulitan, enteng kok, safarnya ya enak nyaman kok, fa innahu jaiz, maka itu boleh. Jadi jangan dicela, ya. Makanya apa hukum orang nih yang dia safar tapi niatnya supaya bisa berbuka? Karena kan boleh, katanya kan kata ulama kan boleh. Surabaya Malang berarti sudah boleh kan buka puasa. Tapi ini enggak, niatnya memang enggak ada kepentingan ke Malang, tapi supaya pengen buka aja. Misalnya dia pengantin baru, jemaah, pengantin baru nikah di Surabaya bulan Ramadan. Ya boleh-boleh saja. Lalu bagaimana supaya bisa bulan madu? Tinggal ke Malang, lari ke Batu, nyewa villa di situ. Nah, apa hukumnya orang puasanya batalnya seperti ini? Ini haram karena ini namanya al-hilah atau hiyal atau hilah, artinya mengelabui syariat. Tapi kalau memang benar-benar safar, ya, maka itu dibolehkan. Baik. Yang keberapa? Kedelapan. Kedelapan ini syarat khusus bagi perempuan, yaitu al-khulu minal mawani'i syar'iyyah, yakni bebas dari penghalang syariat berupa haid dan nifas. Yani syarat bagi wanita puasa Ramadan, syaratnya harus bersih dari haid dan nifas. Pertanyaannya mohon dijawab. Bersih dari haid dan nifas ini syarat puasa Ramadan. Pertanyaannya, syarat apa dia? Hal syarat wajib atau syarat sah? Tinggal ditanya. Wanita haid wajib puasa tidak? Pertanyaan kedua, kalau puasanya sanda yang sedang haid, tinggal gitu aja. Syarat apa jemaah? Ibu-ibu syarat apa bu? Bu, bersih dari haid bagi wanita itu syarat puasa. Ini syarat apa? Syarat wajib atau syarat sah? Syarat sah atau syarat wajib dan syarat sah? Ditanya, misalnya wanita haid sah enggak kalau puasa? Sah enggak kalau puasa? Tidak sah, bahkan haram puasa. Baik. Yang kedua, wanita haid wajib tidak puasa? Bu, wajib tidak puasa bu? Wanita haid wajib puasa Ramadan? Najib itu jadi dua suara. Najib, enggak atau wajib? Wajib, betul tidak? Cuman kapan wajibnya? Kalau sudah bersih. Berarti bersihnya wanita haid untuk syarat puasa Ramadan itu syarat apa? Loh, kok balik lagi, bingung lagi. Syarat sah, bukan syarat
wajib. Karena tetap wajib nanti mengqadha, kan wajib nanti mengqadha ketika sudah bersih. Berarti bukan syarat wajib tapi syarat sah. Tapi kalau sholat syarat apa coba? Wanita haid bersih dari haid itu syarat sholat juga. Kalau sholat syarat apa? Ayo, kalau sholat syarat wajib plus juga syarat sah. Karena kalau sholat kan nggak diperintah qadha. Perintah qadha enggak kalau sholat? Tidak, kecuali aliran khawarij. Kalau aliran khawarij, wanita haid wajib qadha sholat. Maka kita katakan untuk urusan sholat, sucinya wanita dari haid merupakan syarat wajib dan syarat sah, kecuali kelompok atau golongan khawarij. Karena khawarij apa keyakinan mereka? Wanita haid wajib mengqadha salat. Adapun ahli sunnah mengatakan nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalat. Kata Aisyah, kami hanya diperintah oleh Nabi mengqadha puasa, namun tidak diperintah mengqadha salat. Jelas Ibu-ibu? Berarti kalau puasa bersih haid syarat apa? Kalau puasa syarat sah saja, bukan syarat wajib. Tapi kalau salat syarat sah dan syarat wajib. Yang ke-9 terakhir. Ini pembahasan yang penting, mohon untuk fokus perhatian, itu tentang niat. Syarat yang ke-9, syarat puasa adalah niat. Apa itu niat Bapak Ibu? Niat itu kalau secara bahasa artinya al-qasd. Niat itu artinya bermaksud. Wal iradah. Niat artinya berkehendak. Secara istilah niat itu adalah al-azmu ala syai' taqarruban ila Allah. Niat artinya secara istilah adalah dia bertekad untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk taqarrub kepada Allah. Itu niat, al-azm, tekad. Dan niat itu adalah alim. Niat artinya sadar. Makanya orang yang pingsan, semalaman pingsan, siuman-siuman setelah dan subuh, maka dia dianggap tidak niat karena tidak sadar. Jadi niat itu sadar mau melakukan. Misalnya jenengan sahur, jenengan ketika sahur sudah terkandung di situ niat, sadar dan eling serta ingat serta berencana besok mau ngapain? Sahur kan, besok mau berpuasa. Bahkan jenengan tarawih, di dalam tarawih itu sudah terkandung niat besok ini mau apa? Karena kalau besok bukan Ramadan berarti tidak mungkin tarawih. Tapi kenapa tarawih malam ini? Karena besoknya Ramadan. Jadi niat mau berpuasa. Baik. Dan niat itu Bapak Ibu ada dua jenis niat. Pertama niat amal, yang kedua niat ma'mul lahu. Niat amal itu niat untuk membedakan ibadah ataupun non ibadah. Dan niat amal juga fungsinya untuk membedakan satu ibadah dan ibadah yang lain. Dan niat amal ini dibahas oleh para ulama fikih. Niat amal. Adapun niat ma'mul artinya objek, siapa yang kita ibadahi, Allah atau makhluk. Maka niat ma'mul ini kaitannya ikhlas atau tidak. Mana yang paling penting dalam dua niat ini? Niat ma'mul. Karena ketika rusak niat ma'mul, yang rusak itu Islam kita, akidah kita, iman kita yang rusak. Karena konsekuensinya syirik kepada Allah. Itu niat ma'mul, yakni kepada makhluk atau kepada Allah ibadah. Adapun niat amal, seandainya rusak, maka yang rusak ibadah itu saja, Islamnya tetap tidak rusak. Itu niat amal. Dan niat amal fungsinya dua fungsinya, membedakan ibadah dengan non ibadah. Adat seperti mandi itu ada mandi untuk bersih-bersih, ada mandi untuk mandi wajib, mandi junub atau yang semisalnya. Jadi itu niat ada dua bentuk, niat amal dan niat ma'mulun lahu, niat ma'mul. Nah kemudian apa hukum niat dalam ibadah puasa? Niat merupakan syarat sebagaimana kita katakan. Syarat. Dan orang yang tidak niat tidak sah. Kapan niat ibadah puasa jemaah? Waktu niat ibadah puasa dibagi dua. Yang pertama waktu niat puasa wajib, maka harus sebelum terbit fajar.
Sebagaimana dalam hadis man lam yujmi'in niyah, dalam lafaz man lam yubayyitin asyam minal lail, siapa yang tidak menetapkan niat di waktu malam. Ini puasa wajib. Adapun yang kedua, waktu niat itu kalau niat puasa sunnah maka tidak disyaratkan harus dari malam. Boleh walaupun setelah terbit fajar. Sebagaimana tadi hadisnya. Hadis siapa cuma tadi? Nabi ketika bertanya makanan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pembahasan yang kedua tentang niat. Bagaimana hukum tajdidun niyah? Memperbarui niat di setiap malam bulan Ramadan, atau cukup satu kali niat untuk satu bulan Ramadan? Maka ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ini mazhab jumhur, mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Yang pertama, yushtarat, disyaratkan tajdidun niyyah li kulli yaum min Ramadan. Disyaratkan memperbarui niat tiap malamnya. Dan ini madhab mayoritas, tiga madhab, Hambali, Syafi'i, Hanafi. Adapun madhab Maliki nanti itu pendapat yang kedua. Apa dasarnya pendapat pertama berjamaah? Dasarnya adalah hari-hari Ramadan satu sama lain itu tidak saling berkaitan, tapi beda hukum. Buktinya kalau ada orang rusak puasa di hari ketiga misalnya, mokel di hari ketiga, apakah rusak puasa sebelumnya? Mokel di hari ketiga, mokelnya rusak enggak puasa hari pertama kedua? Tidak, berarti tidak ada kaitan. Kalau tidak ada kaitan berarti niatnya harus tiap malam. Beda kalau ada keterkaitan seperti sholat, niatnya cukup di awal. Sholat itu ada beberapa bagian. Sholat Isya itu ada 4 bagian. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4. Lalu sholat Isya pun ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Ini semua karena satu rangkaian, maka niatnya enggak harus tiap rakaat niat, enggak perlu. Tidak perlu dengan niat rakaat pertama niat sholat Isya, rakaat kedua niat lagi, nanti duduk tahiyat niat, berdiri niat, ruku niat, sujud niat. Enggak perlu karena satu rangkaian. Cukup di awal niat sholat Isya selesai. Jelas ya, baik. Pendapat kedua, mazhab Maliki, yaitu tidak disyaratkan, cukup niat satu kali untuk satu bulan, kecuali kalau di tengah-tengah puasa Ramadan tadi ada kepotong batal seperti safar, enggak puasa misalnya, maka nanti niat ulang lagi. Satu niat untuk sisanya seluruh di bulan Ramadan. Apa dasarnya? Mereka beralasan puasa Ramadan itu satu kesatuan. Buktinya apa satu kesatuan? Kalau puasa cuma 15 hari, sah tidak? Atau jangan 28 hari aja, sah tidak puasa Ramadan 28 hari? Tidak. Berarti satu kesatuan. Namun berjemaah pendapat yang lebih hati-hati bahwa niat puasa Ramadan harus tiap malam. Ya, tanamkan di waktu malam niat untuk kita berpuasa. Baik. Nah sekarang pembahasan ketiga, apa hukum orang yang berpuasa niat batal? Apa hukumnya orang yang sedang berpuasa niat batal? Apakah batal otomatis atau tidak? Aja kira-kira gimana? Baik, jawabannya adalah niat batal puasa itu ada dua macam, dibagi dua. Yang pertama niat istiqlal. Yang pertama niat batal itu artinya niat mokel, niat mau makan mau mokel. Tahu mokel jangan ini? Ya, niat membatalkan, niat mau makan, melanggar gitu. Niat mau melanggar, niat istiqlal. Maka niat ini jamaah la tufsidu shaum, tidak membatalkan puasa malam yastahil, ay malam yakul, selama belum makan, selama belum membatalkan, cuman baru niat. Misalnya ada orang lapar ini, mau mokel ya wis mokel, niat mau mokel, ke belakang ke dapur nyari kurungan nasi, pas di kurungan nasi dan opo-opo. Alah apa ini? Mau ngomong ke istri nyuruh, masa orang sedang puasa nyuruh masakin nasi goreng. Akhirnya orang situ, enggak jadi. Apalagi lihat jam sudah jam 3, saya mana-mana, enggak jadi. Pertanyaannya,
Lanjut tidak puasanya orang ini? Sah tidak kalau lanjut puasa? Padahal tadi sudah niat memokel, sudah ke dapur, sudah jalan, sudah membuka kurungan nasi, sudah buka magicom, bahkan sudah ini loh, sudah ini. Terus ada orang yang bilang, orang berasa jauh, sudah ngene loh, nggak situ, Pak. Batal nggak puasanya? Tidak, karena itu niat mokel namanya. Ini kabar gembira bagi para pemalas ya, niat tidur ada kabar gembira, alhamdulillah. Itu loh jemaah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Namun yang kedua, ini niat ibtal, niat qal'in, niat qat'in. Ini niat memutus niat. Niat memang sudah membatalkan niat sudah. Ini batal puasa walaupun belum makan apapun. Dan ini yang disebut oleh para ulama, man nawal iftar aftara. Siapa yang niat batal puasa maka batal puasanya. Siapa yang niat berbuka puasa maka batal puasanya. Ini yang dimaksud, niat ini yang dimaksud. Dan ini disunahkan Bapak Ibu kalau kita sedang puasa, lalu pas adzan maghrib tidak ada apapun untuk kita berbuka. Adzan maghrib tidak ada air, tidak ada kurma, tidak ada apapun. Jangan aja protes mau sosok kau yang ngono mending kau ono apa-apa, anggaplah kau ono apa-apa. Mungkin di mana? Di hutan mungkin. Di hutan ada panganan di hutan. Kayak di mana di jalur gajah. Pokoknya anggaplah ini kasus terjadi, nggak ada apa-apa. Hah? Di mana? Di padang pasir ya? Iya, nggak ada apa-apa. Kalau sama makan pasir. Baik, oke, nggak ada apapun. Maka di saat itu kita dianjurkan, disegerakan berbuka. Bagaimana nih? Kan nggak ada apa-apa. Bagaimana berbuka? Bersegera. Niat kita batal, ya Allah, ini sudah waktunya batal dan saya niat batal sudah. Nah, ini niat yang mana nih maksud? Niat ibtal, niat qal'in, niat qat'in. Ya. Baik. Alhamdulillah selesai Bapak Ibu. Ini pembahasan berarti ada berapa syarat dari puasa Ramadan? 9. Dan insya Allah kalau ditanya ini syarat wajib apa syarat sah, ini syarat wajib atau syarat sah, syarat dua-duanya atau enggak, insya Allah bisa namanya. Baik, 9. Dan bisa menghitung tadi yang 9. Islam, akal, terus tamyiz, bulugh, dukhulu syahab, al-qudrah, al-muqim, wanita bersih dari haid. Berarti kalau untuk laki-laki cukup kita ini berapa? Cuma 8 aja kalau untuk kita laki-laki. Karena yang 9 satunya untuk khusus wanita bersih dari haid. Kita bilang yang 9-nya niat. Sekarang kaidah berikutnya Bapak Ibu sekalian. Kita loncat langsung ke kaidah nomor yang ke-4 dulu. Kaidah yang keempat. Taib kaidah tentang membatal puasa. Atau enggak apa-apa kaidah ketiga dulu. Kaidah ketiga, mufsidatus shaum, pembatal puasa itu tawqifiyatun 'ala nas. Ini wajib berpatokan kepada dalil. Jadi tidak boleh seorang muslim mengatakan puasa seseorang batal, puasa dia batal, puasa kamu batal, puasa ente batal. Enggak boleh sembarangan mengatakan batal kecuali berpedoman berpatokan kepada nas dalil yang sahih. Dan ulama telah meneliti membagi bahwa pembatal puasa itu terbagi 2. Pembatal yang ijma ulama, pembatal yang ulama ada beda paham, beda pendapat. Yang ijma para ulama pembatalnya ada 4. Dan yang khilaf ulama pembatal ada 3. Jadi totalnya semuanya 7 pembatal. Yang pertama perjamaah pembatal yang ijma adalah al-jima', itu bersetubuh. Dan ini pembatal yang paling besar dosanya di sisi Allah dibanding cuma mokel makan minum. Pembatal jima paling dahsyat, oleh karena dihukum dengan kafarat mughaladzah, dihukum dengan hukuman yang berat, yaitu sesuai urutannya ya, memerdekakan budak. Dan itu mahal, bisa ratusan juta bisa. Yang kedua, kalau tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka yang ketiga adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Saya pernah di beberapa tahun yang lalu ditelepon seorang ibu-ibu. Dia bilang, Ustaz, saya jima dengan suami.
di bulan Ramadan. Bagaimana? Ya harus bayar, memilih urutannya tadi, mampu meringankan budak, tidak mampu puasa 2 bulan berturut, lalu memberi makan 60 orang. Itu aja Ustaz, 60 orang itu Ustaz ada bayar katanya. Berapa ya? Saya katakan 25 real kali dia melakukannya itu 3 hari cuma. Jadi 3 hari berturut-turut. Jadi berarti berapa? 60 kali 3. Kalau 25.000 berarti dikalikan 60 dulu, ya kan? Dikali 3. Nah, dan saya tidak perlu nanya suaminya, karena yang nanya dia butuh untuk dia saja. Ya. Hanya dia bayar ke saya, yang saya bagikan kepada fuqara, kepada fakir miskin. Nah, jadi pernah terjadi ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, saya telah binasa." Lalu Nabi tanya, "Mahlaka, apa yang membuat kau binasa?" Dia mengatakan, "Asabtu ahli fi Ramadan." Saya jima dengan istri saya di bulan Ramadan. Maka Nabi langsung memberikan konsekuensi hukumnya. Itu tadi urutannya, sesuai urutan jemaah ya. Ini sesuai urutan ini. Tidak boleh memilih mana yang paling ringan, enggak boleh. Urutan dulu, mampu yang pertama, tidak mampu urut yang kedua, tidak mampu baru yang ketiga. Jadi hukuman atau kafarat itu ada yang sifatnya memilih. Contoh, bagi orang yang sedang haji atau umrah ketika melanggar larangan ihram, maka itu memilih itu. Kafaratnya itu memilih antara puasa 3 hari, atau menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang fakir miskin dibagi di kota Mekah. Kira-kira enak yang mana? Karena milih kan? Milih yang mana kira-kira? Kalau nyembelih kambing mahal Pak, ya, bisa 700 real. Paling yang memberi makan lah lumayan, 6 orang kali 20 real, 120 real. Nah, seperti itu memilih. Oleh karenanya ini adalah pelanggaran yang berat, ya. Taib. Lalu jima ini berarti Bapak Ibu bagi orang yang sedang berpuasa maksudnya. Adapun orang yang tidak wajib berpuasa ketika jima di siang hari Ramadan itu boleh, tidak ada kafarat. Misalnya musafir, suami istri musafir, di siang hari Ramadan dia jima, musafir sedang safar. Kafarat enggak? Enggak ada kafarat. Bahkan puasanya yakni boleh dia berbuka puasa. Atau ada orang yang jima ketika puasa qadha Ramadan, di luar bulan Ramadan, qadha. Ada kafarat enggak? Enggak ada kafarat, tapi dosanya dosa. Jadi tolong perhatikan nih Bapak Ibu nih. Orang kalau sedang puasa qadha Ramadan tidak boleh dibatalkan tanpa uzur, enggak boleh. Beda kalau puasa sunnah, Senin Kamis boleh dibatalkan tanpa uzur. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang puasa, lalu ada yang ngirim makanan yang enak saat itu, lalu Nabi pun membatalkan puasanya. Dibolehkan. Ada orang yang mengundang makan, kita sedang puasa, boleh datangi undangan itu berjamaah. Subhanallah. Orang undang makan ke kita sedang puasa, namanya undangan, tetap didatangi. Masya Allah. Kata Nabi, kalau kamu sedang puasa, maka doakan. Kalau tidak sedang puasa, ya makan, kata Nabi. Ini pentingnya memberi undangan seorang muslim. Tidak sembarangan loh. Ini bukan amalan sepele ini, memberi undangan. Bahkan orang man lam ya'ti da'wah faqad 'asa Abul Qasim. Orang yang tidak memberi undangan muslim, maka telah durhaka kepada Rasulullah. Kecuali antum ada udzur. Misalnya ada undangan yang lebih wajib, atau yang mengundang memang jauh, maka tidak apa-apa, tidak harus penuhi. Atau di tempat undangan ada maksiat, tidak apa-apa nggak hadir. Maka kalau misalnya ada kondangan dan di tempat kondangan ada joget dangdut, maka nggak usah hadir, nggak apa-apa. Tapi nanti hadir ketika nggak main dangdut. Cuman kapan? Adzan aja sih main dangdutan. Ya pokoknya ketika tidak ada itu baru kita hadir, nggak masalah. Karena tentu ini sebagai apalagi teman, ya, apalagi kerabat datang. Nah, atau misalnya karena memang jauh nggak wajib berarti, tapi hukum asal wajib. Itu cuma. Kalau sedang puasa kita doakan, kalau sedang tidak puasa maka makanlah, kata Nabi. Baik. Lalu apakah yang perempuannya wajib kafarat juga? Karena laki-laki ini datang kepada Nabi, dia nanya tentang dia. Maka dalam mazhab Syafi'i perempuannya tidak wajib kafarat. Dalilnya apa dalam mazhab Syafi'i? Dalilnya bahwa
Nabi tidak nanya tentang perempuannya ini, tapi Nabi hanya menjawab atas pertanyaan suaminya saja. Namun pendapat yang benar mazhab jumhur mayoritas ulama bahwa perempuan pun kena kafarat karena hukum itu berlaku laki perempuan, gak dibedakan kecuali dalil yang membedakan. Kalau tidak maka sama dalam status hukum, ya sama. Kecuali kalau wanitanya dipaksa sama suaminya, baru wanita ini nggak ada kafarat dan puasanya tetap sah. Jadi wanitanya, istrinya dipaksa sama suaminya, ayo deh jima deh misalnya, lu mas Ramadan masih di mas orang rapopo mau kira sesekali misal rapopo, mau aku mas, ayo nek ndak awas lu tak apa bisa kasih belanja, nggak tak kasih belanja misalnya, diancam, maka saat itu wanita boleh jima tanpa membatalkan puasanya tetap sah dan tidak ada kafarat karena dipaksa. Di kaidah berikut nanti, pembatal itu tidak batal kecuali kalau ingat, kecuali kalau atas kesadaran, bukan dipaksa, kecuali kalau tahu hukum. Kalau tidak tahu hukum maka tidak batal puasanya. Itu nanti di kaidah berikutnya. Baik, yang kedua Bapak Ibu, yang ijma para ulama adalah al-akul wasyurbu, makan dan minum. Dan yang semana dengan makan minum ada dua. Yang pertama haqlud dam. Yang pertama transfusi darah. Yang kedua al-ibad al-mughadiyah, infus berupa nutrisi makanan. Orang kalau sakit nggak mau makan, biasanya dia apa oleh dokter? Orang nggak mau makan, ya karena sakit, lalu datang ke rumah sakit pasti dia apa? Diganti untuk makannya dengan apa? Infus. Maka infus, transfusi darah ini semuanya adalah dua jenis ini sebagai bentuk makan yang membatalkan puasa. Tapi yang ketiga, yang termubah adalah khurju dam haid wa nifas, khusus bagi perempuan keluarnya darah haid dan nifas. Walaupun 1 menit sebelum adzan maghrib dia batal puasanya. Dan yang keempat terakhir, ar-riddah atau murtad fi nahari Ramadan, murtad di siang hari Ramadan, maka puasanya di hari itu puasanya batal dengan sebab murtadnya. Karena orang yang murtad batal amalan. Baik, ini ijma sepakat para ulama. Adapun yang khilaf para ulama ada 3 macam. Yang pertama berjamaah dia muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja itu tidak batal, seperti mabuk kendaraan. Kan tidak sengaja coba. Itu tidak batal puasanya. Atau tiba-tiba antum mual lalu muntah tidak sengaja, maka tidak batal. Ijma sepakat ulama. Tapi yang ulama ini beda pendapat. Bagaimana kalau muntahnya sengaja? Maka pendapat yang kuat, muntah sengaja batal puasa. Kata Nabi, man istaqa'a fa alaihi qadha. Siapa yang muntah dengan sengaja maka wajib untuk qadha, yang batal puasanya. Yang kedua para jamaah adalah onani. Onani itu menurut mazhab jumhur batal puasanya. Tapi sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi, dari kalangan mazhab Zahiri, Imam Ibnu Hazm Zahiri, mereka berpendapat onani tidak membatalkan puasa, tapi tetap dosa onani itu, tapi tidak membatalkan puasa. Dan pendapat yang kuat, pendapat yang hati-hati mazhab mayoritas ulama bahwa onani membatalkan puasanya. Karena orang yang onani berarti orang yang tidak menjaga makan dan minum, tidak menjaga syahwat. Sementara hakikat puasa menjaga apa? Menjaga makan, menjaga minum, meninggalkan makan dengan minum, juga meninggalkan syahwatnya. Ya, yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, kata Allah. Dia tinggalkan makan, dia tinggalkan minum, dia tinggalkan syahwatnya demi aku, kata Allah. Itu hakikat orang puasa. Taib, apa dalil ulama yang mengatakan tidak batal? Yang kita ingin tahu nih, dalil mereka itu apa? Dalil mereka adalah bahwa yang namanya onani bukan jima'. Sementara dalil yang tegas yang mengatakan batal adalah jima'. Adapun onani bukan jima'. Oleh karenanya kata mereka tidak batal. Namun sekali lagi bahwa onani termasuk perkara yang batal karena itu termasuk mengumbar syahwat, gitu. Tidak menjaga syahwatnya. Baik, yang ketiga, pembatal yang para ulama beda pendapat, namun yang benar yang roji dia adalah pembatal puasa, yaitu al-hijamah. Apa itu al-hijamah? Berbekam. Menurut madhab jumhur, ini yang menarik ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi,
bahwasanya yang namanya berbekam tidak membatalkan puasa. Siapa yang berpendapat tidak batal berbekam? Syafi'i, terus Hanafi, terus Maliki. Yang mengatakan batal nanti Hambali. Baik. Apa dasar mereka tidak batal? Riwayat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam padahal beliau sedang puasa. Perhatikan hadisnya. Hadis ini namanya hadis fi'li, hadis perbuatan. Ibnu Abbas yang menceritakannya. Nabi berbekam ketika sedang berpuasa. Hadis ini dikritik sebagian ulama bahwa hadis ini keliru, bukan sedang puasa sebenarnya. Tapi ihtajaman Nabi SAW wa huwa muhrim. Nabi berbekam ketika sedang ihram. Nabi berbekam ketika sedang ihram, itu yang benar, bukan sedang berpuasa. Tapi oke lah, anggap hadis ini sahih. Nabi berbekam ketika berpuasa. Maka ada hadis yang kedua. Ini dipegang oleh mazhab Hambali, di mana Nabi bersabda, Nabi bicara, bukan Nabi berbuat. Nabi bicara, kata Nabi, aftaral hajim wal mahjum. Batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Batal puasa, kata Nabi, orang yang membekam dan dibekam. Ini hadis jemaah nampak kontradiksi. Di satu sisi Nabi bersabda bahwa kata Nabi batal puasa orang yang berbekam, di sisi lain Nabi sendiri melakukan berbekam ketika sedang puasa. Maka kalau kita mau memilih mana yang kuat ketika hadis nampak kontradiksi antara hadis lisan Nabi, hadis qaul Nabi, hadis sabda Nabi dengan hadis perbuatan, maka yang dipegang adalah salah. Yang dipegang mana? Perkataan. Karena kalau perkataan itu tidak mungkin, ada kemungkinan tidak. Tapi kalau perbuatan bisa jadi nabinya lupa, bisa jadi nabinya terpaksa. Namanya perbuatan, kita nggak tahu. Atau bisa jadi sahabat yang salah lihat. Bisa jadi. Maka kalau bisa jadi, maka pegang saja sabda Nabi itu jelas dan tegas. Maka kesimpulannya berjamaah, berbekam membatalkan puasa. Baik, Ustaz mau berbekam, ya sudah bekamnya nanti maghrib. Kenapa harus siang-siang? Kenapa dilarang jamaah berbekam ketika puasa? Li ajri dha'af, karena menunjukkan nanti kelemahan, akan merusak puasa. Sesuatu yang diduga nanti akan menimbulkan batal puasa itu dilarang. Contoh misalnya berwudu, istinsyak berlebihan tidak boleh. Tapi kalau sedang tidak berpuasa ya itu boleh, bahkan dianjurkan, disunahkan. Kata Nabi, "Balligh fil istinsyak ila an takuna shaiman." Berlebihanlah yang keras kalau menghirup air ke hidung ketika wudu, yang keras itu sunnah. Kata Nabi, kecuali kalau engkau sedang berpuasa, enggak boleh banter-banter kalau sedang puasa. Pelan. Kalau sedang puasa. Tapi kalau tidak, sedot yang keras. Sedot yang keras itu sunnah untuk menghilangkan syaitan-syaitan yang ada di hidung, kotoran-kotoran yang ada di hidung. Itu sunnah. Karena berbekam di zaman dulu jemaah, berbekam di zaman dulu, yang membekamnya kenapa batal? Karena menghisap darah itu dengan mulut, sehingga dikhawatirkan nanti darah masuk ke mulutnya, sehingga dilarang. Kalau sekarang mungkin membekamnya tidak masalah, tapi masalahnya kan membekam orang yang sedang puasa, berarti nanti kerjasama dalam dosa. Baik. Jadi kita simpulkan berbekam membatalkan puasa. Dan ada yang lebih berat dari bekam, apa itu? Donor darah. Bekam keluar darah mungkin sedikit, tapi donor darah keluarnya banyak. Makanya kita kasih atau kita buat sebuah rumus, dan antum tolong dihafal. Karena nanti ada pertanyaan, apa hukumnya orang yang mimisan? Apa hukumnya orang yang keluar darah, kecelakaan lalu lintas darahnya banyak keluar? Apa hukum orang yang diambil sampel darah untuk cek darah, misalnya untuk kolesterol, darah tinggi, asam urat? Apa hukumnya orang yang donor darah? Jelas ya, maka ini semuanya antum bisa jawab dengan mengetahui rumus, atau mengetahui dobit, atau mengetahui kaidah. Nah, kaidahnya silakan dicatat. Khurujud dam an-shaim dan qasmil qismain. Keluarnya darah dari orang yang berpuasa itu ada dua macam. Yang pertama khurujud dam al-ittirari, keluar darah disengaja. Afwan, yang enggak sengaja dulu. Keluar darah tidak disengaja. Khurujud dam al-ittirari, itu darurat, yakni tidak disengaja. Baik, kaidahnya cuma fa hada la yufsidu shaumah.
maka ini tidak membatalkan puasa mutlakon secara mutlak, saun kana damu qalilan au katsira, baik darahnya banyak ataupun sedikit. Kita ulangi, keluar darah tidak disengaja, maka ini tidak membatalkan puasa secara mutlak, baik darah yang keluar banyak ataupun sedikit. Keluar darahnya sengaja apa tidak? Tidak. Yang kedua, khuruju dam al-ikhtiyari, keluarnya darah disengaja. Keluarnya darah disengaja. Fafihi tafsil, maka ini harus dirinci. Idza kana damu qalilan fala yufsidu shaum. Kalau darah yang keluar sedikit, yang disengaja ini sedikit, fala yufsidu shauma, maka tidak membatalkan puasa. Amma idza kana damu katsira, adapun kalau darahnya banyak, fa yufsidu shaum, maka membatalkan puasa. Maka membatalkan puasa. Tolak ukur al-ibrah fi qalili dami wa katsirihi. Tolak ukur banyak sedikitnya darah apa? Ya'udu 'ala al-urf, dikembalikan kepada urf, kepada masyarakat, kepada adat, kebiasaan. Jadi bukan masalah berapa kilo, berapa liter, berapa cc, tidak. Pokoknya masyarakat memandang banyak maka batal puasa, kalau sedikit maka tidak batal puasa. Tapi sekarang kita praktekkan ya. Mana Bapak? Jenengan dong. Kalau ada orang kecelakaan lalu lintas Pak, naik sepeda motor, kepalanya terbentur, keluar darah banyak, keluar darahnya banyak, sedang puasa. Pertanyaannya, orang ini sesuai dengan kaidah tadi Pak ya, batal tidak puasanya orang ini Pak? Tidak. Batal tidak? Tidak. Tidak batal. Kenapa alasannya? Tidak sengaja. Tidak sengaja walaupun banyak darah keluar. Tapi kasih ke sebelahnya, Pak, sebelah. Antum, jenengan. Pak, ada orang tes darah supaya tahu penyakit kolesterol, darah tinggi atau apa, dicek. Sedang puasa dia, batal tidak puasanya cek darah seperti ini? Tidak, karena sedikit. Walaupun sengaja tapi sedih. Mantap, Masya Allah. Berarti paham keadaannya ibu sekarang. Ayo Bu, ibu, ada orang yang perlu darah sehingga dia sedang puasa, donor Bu, donor darah dia. Wis ibu itu pegang mic wis, sing depan. Ya wis, apa? Ayo Bu, orang donor darah Bu, batal enggak puasanya? Kenapa batal? Sengaja apa enggak donor? Sengaja, toib. Banyak apa sedikit? Kalau donor banyak biasanya, berliter-liter banyak, toib. Berarti batal enggak puasanya Bu? Batal. Toib. Ada orang yang mimisen, ibu-ibu sih, ibu-ibu belakangnya, ya ada itu. Orang mimisen Bu, keluar mimisen sampai banyak, sampai ke baju-baju darahnya. Batal tidak puasanya? Tidak. Kenapa tidak? Enggak sengaja. Karena keluarnya tidak sengaja, walaupun banyak. Alhamdulillah. Tapi berarti sudah paham semuanya insyaallah. Tinggal masuk kita kaidah berikutnya tentang pembatal. La yu'assiru mufsidu shaum illa bi dzikrin wa ilmin wa iradatin. Pembatal-pembatal tadi itu enggak batal, enggak pengaruh, enggak batal puasa kecuali 3 syarat terpenuhi. Syarat pertama ingat, bukan lupa. Berarti kalau lupa melakukan pembatal, puasanya sah tidak atau puasanya batal tidak? Karena lupa. Pembatal tadi tidak berpengaruh kecuali kalau terpenuhi syaratnya, dan ada 3 syaratnya. Yang pertama syaratnya ingat, zikrun. Berarti kalau ada orang makan, minum atau jima, makan, minum atau jima, dia lupa makan minumnya, jimanya lupa. Pertanyaannya, batal enggak puasanya dengan melakukan pembatal tadi? Tidak batal, karena syaratnya tidak terpenuhi, yaitu harus ingat. Kalau lupa maka tidak batal. Maka kalau ada orang makan 2 piring lupa, batal tidak puasanya? Tidak. Tapi Allah yang memberi makan, memberi minum, maka lanjutkan puasa. Ada orang jima lupa, suami istri jima lupa, yus anggap yus lupa, batal tidak puasanya? Tidak. Syarat kedua tahu hukum. Berarti kalau tidak tahu hukum tidak batal puasa. Ada orang jima di siang hari Ramadan,
Karena tidak tahu hukumnya. Batal enggak puasanya? Oh, ragu, mulai ragu ini. Jadi gini, Mas, lu sampai apa kok jima karo bojone? Lu, apa enggak oleh ta? Lu enggak oleh, Mas. Puasa itu enggak boleh jima, Mas. Lu iya ta? Tak pikir mek mangan karo minum tok. Lu jima enggak boleh, Mas. Oh, aku enggak tahu, Mas. Enggak apa-apa, nek enggak tahu, lanjutkan puasanya. Alhamdulillah. Berarti enak ya? Enak enggak tahu tau berarti. Lah, enggak boleh. Enggak tahu itu berarti jahil. Allah nanti akan siksa dari jahilnya itu nanti. Tergantung dari jahilnya karena nggak mau belajar, ya tetap berdosa nanti. Cuman hukum puasa tadi orang tidak batal karena tidak tahu. Yang ketiga, kalau kemauan sendiri syaratnya, kalau dipaksa orang atau tidak disengaja, berarti tidak batal. Paham ya? Tidak batal puasanya. Misalnya ada orang sedang begini, sedang mangap begini gitu. Ada orang lempar pentol, hop. Gak sengaja dia pentol melepuh. Batal enggak puasanya orang ini padahal pentol masuk ke mulutnya? Tidak batal puasanya walaupun pentol masuk ke mulut. Kenapa? Tidak sengaja orang yang lempar. Maka kalau jenengan sedang jalan, di jalan ada lalat. Ada lalat, lalu lalatnya masuk, hop gitu. Lalat masuk. Batal enggak puasanya? Ya tergantung, kalau yang sengaja di-up ya batal. Tapi yang memang enggak sengaja ya enggak batal. Ya cuma orang sedang ini tenang-tenang gitu ya. Ada yang ngelempar es krim dilempar, melepuh. Batal enggak puasanya? Tidak. Karena tidak disengaja. Ini penting kaidah ini jemaah. Jadi pembatal tadi batal kalau memang syaratnya 3. Ingat, tahu, dan apa satu lagi? Disengaja. Baik. Kaidah berikutnya. Saya minta waktu sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 11 mungkin? Jam berapa, Pak? Saya terserah jenengan. Jam berapa? Insya Allah ini 8:30 ya. Tapi saya minta waktu sedikit lagi ya ini. Baik, boleh. Kaidah yang berikutnya, Pak, ini kaidah penting. Yughallabu janibul manfatil mu'tad wa yughallabu janibu taghliyah fi ghairihi. Segala sesuatu yang masuk melalui hidung dan mulut, semua yang masuk melalui hidung dan mulut, maka batal puasa, baik makanan ataupun non makanan. Asal masuknya lewat mana, Pak? Hidung dan mulut. Namun kalau selain hidung dan mulut, kadang manusia banyak juga lubang-lubang yang lain untuk tubuhnya ini. Ada telinga, ada lubangnya, mata, ada lubang dubur, ada lubang. Nah, kalau masuk selain hidung dan mulut maka dirinci. Kalau makanan batal puasa. Tapi kalau bukan makanan maka tidak batal puasa. Paham keadaan ini, Pak? Baik, sekali lagi ya. Segala sesuatu yang masuk lewat hidung dan mulut maka batal puasa, apapun makanan atau bukan, batal pokoknya. Adapun kalau melalui selain hidung mulut maka dirinci, kalau makanan atau yang semakna dengan makanan maka batal. Tapi kalau bukan makanan maka tidak batal. Paham Bapak Ibu kaidah ini? Tapi saya uji sekarang. Kita praktekkan sekarang. Ibu-ibu yang belakang, untuk membuktikan yang belakang apakah ngantuk atau tidak. Ibu-ibu yang belakang, kaidahnya paham Bu ya? Wih, siapa aja wih yang belakang pokoknya. Yang benar nanti dapat hadiah dari panitia. Apa hadiahnya? HP apa haji, umroh? Asalkan sudah tahu. Baik Bu, pertanyaannya, obat tetes hidung. Obat tetes hidung masuk. Ibu, batal enggak puasanya? Lihat apa yang masuk, jalurnya kemana masuknya. Mana yang pegang mic mana? Mana Bu? Baik, batal enggak? Batal. Batal kenapa? Kan itu obat, bukan makanan. Tapi lewat hidung. Karena lewat hidung atau mulut. Bagus. Sebelahnya, kasih ibu sebelahnya. Obat tetes mata Bu, sampai terasa di tenggorokan tuh ono rodo asin-asine. Obat tetes mata sampai terasa ada asin di tenggorokan. Batal tidak puasanya? Tidak. Kenapa tidak? Terasa loh sampai tenggorokan.
Batal tidak? Mulai goyah, digituin mulai goyah. Batal tidak, Bu? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak masuk lewat. Karena bukan lewat. Mulut dan Nah, dan yang masuk bukan makanan tapi obat. Tapi sudah, Bapak-bapak sekarang, apa hukum merokok, Pak? Asap loh itu ya. Asap bukan makanan. Asap itu. Apa hukumnya merokok? Batal tidak? Saya coba. Pak jenengan, Pak. Ayo, Pak. Monggo jenengan. Kasih mic-nya. Ayo. Ini Bapak ini, coklat. Ayo, Pak, merokok, Pak, itu kan asap bukan makanan. Batal tidak? Sesuai dengan kaidah tadi. Merokok bukan makanan. Ayo, karena lewat hidung atau mulut. Tapi merokoknya lewat telinga, batal tidak? Serius nanya, batal tidak, Pak, kalau misalnya merokok lewat sini? Tidak, Pak. Ayo, karena bukan makanan, asal. Jelas ya? Baik, kasih sebelahnya. Baik, Pak. Orang tidak mau makan diinfus. Lewatnya infus ini nih, sini. Bukan hidung mulut. Batal tidak puasanya? Infus. Tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena di luar hidung dan mulut. Baik. Kemudian selain makan. Ayo, salah. Jadi infus itu makanan, Pak, nutrisi makanan dia. Itu tadi ya dijelaskan kalau itu infusnya berupa nutrisi. Ya bagus, pembelaan diri yang sangat bagus. Kan dibilang infus, tapi kalau obat dimasukkan lewat sini, obat untuk obat mungkin penurun kolesterol dan semisalnya, batal tidak? Batal tidak? Tidak batal karena dia bukan makanan. Baik. Siapa lagi? Belakangnya antum. Belakang. Baik. Perhatikan makna makan ya. Tidak harus makanan, makna semakna dengan makan. Ada orang ditransfusi darah, dimasukin darah. Kan itu mungkin lewat ini. Batal tidak puasanya? Tidak. Transfusi darah. Kenapa? Alasannya kenapa? Pertama bukan lewat hidung mulut, oke. Ya. Terus yang masuk apa itu? Darah kan? Taib. Darah Bapak Ibu, batal tidak puasanya? Kalau darah karena dia adalah berfungsi bahkan untuk kekuatan melebihi makan minum bahkan, maka transfusi darah membatalkan puasa. Sama halnya dengan infus tadi, infus makanan, nutrisi, maka membatalkan puasanya. Jelas ya? Taib. Vaksin meningitis, vaksin mana? Kasih mana? Tuh jenengan antum. Fadhal. Vaksin, Pak. Lihat jenis antum jawabnya sesuai kaidahnya tadi. Terapkan kaidah ini. Vaksin meningitis, vaksin apa kemarin wabah apa namanya? Covid. Batal enggak puasanya? Jadi lihat masuk lewat mana kan? Divaksin di mana? Apa di sini atau di sini atau di sini, ya kan? Baik. Terus makanan atau bukan gitu loh, Pak? Ayo. Harusnya batal, Ustaz. Kenapa? Karena melebihi makanan sama seperti transfusi. Lah ya cuma mana melebihi makanan? Vaksin kan untuk menjaga aja penyakit yang vaksin untuk antibodi aja. Berarti obat, semacam obat. Berarti tidak batal. Yang penting Bapak Ibu paham kaidah ini insyaallah. Baik. Kalau paham kaidah ini, maka kita kasih pertanyaan yang bisa jawab. Sebentar siapa ya? Apa jenengan? Ayo, kasih mic-nya belakang. Orang sakit asma, Pak. Lihat ya. Tadi masalah hidung mulut yang masuk makanan atau bukan ya. Orang sakit asma, dia puasa, sakit asma. Lalu orang sakit asma butuh semprotan ini, Pak. Semprot apa namanya? Inhaler apa namanya? Ya oke lah, semprotan. Gitu ya. Apa hukum puasanya orang ini? Batal. Kenapa batal? Karena lewat mulut. Baik makanan yang bukan makanan lewat mulut batal.
bagus, alasannya bagus, tapi jawabannya salah. Cara berdalil sudah betul, karena dia obat bukan makanan, ya kan? Sementara lewat mulut berarti tetap membatalkan. Betul, cara berdalilnya betul. Tapi kalau orang yang sakit asma, semprotan ini sifatnya apa? Ya sifatnya apa? Darurat. Kalau cuma tetes hidung, tetes tenggorokan, bisa ditangguhkan kapan? Bisa ditangguhkan nanti maghrib. Tapi kalau orang yang sakit asma minta semprot ditangguhkan, Pak, semprot engkau ayo maghrib Pak. Ya keburu mati. Maka karena alasan apa? Darurat sehingga menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi maksud saya begini, ada hal yang dikecualikan dari kaidah kita. Apa itu contohnya? Ketika darurat, maka dibolehkan. Karena orang asma dia mampu berpuasa, hanya cuman dia nanti butuh semprotan ketika mungkin ada jatahnya dari dokter berapa yang memang harus disemprot, maka insya Allah ini tidak membatalkan kan sifatnya darurat. Jelas Pak ya? Jadi sudah betul cara jenengan berdalil, hanya saja ini sebagai bentuk pengecualian. Tapi insya Allah cukup dulu pada jamaah, nanti dilanjut dengan soal jawab. Dan mudah-mudahan ya, semoga kita nanti dimudahkan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, diberi kesehatan semuanya, diberi umur panjang sehingga bisa berjumpa dengan bulan yang penuh berkah. Monggo kita lanjut dengan soal jawab untuk memperdalam pembahasan. Monggo. Fadhil ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak, saya masih bingung tentang safar yang untuk berbuka dan jamak itu berdasarkan jarak atau berdasarkan kota, misalnya Sidoarjo, Surabaya, apa di jamak atau di berbuka? Terima kasih. Ya bagus ya pertanyaannya. Jadi masalah safar itu tolak ukurnya apa seseorang disebut sebagai musafir sehingga boleh untuk mengambil rukhsah baik buka puasa ataupun sholat jamak qashar. Maka ada khilaf ulama kepada dua saya kita ambil. Satu berdasarkan urf, berdasarkan adat pandangan masyarakat. Karena nanti tiap zaman berbeda-beda coba. Di zaman dulu mungkin zaman belum ada kendaraan mobil berjamaah ya. Jarak antara Sidoarjo sampai ke Surabaya situ bisa jadi safar, bisa jadi. Kalau zaman dulu, sekarang sudah tidak lagi karena dekat, karena ada kendaraan mobil misalnya. Maka dikembalikan kepada urf. Setiap masyarakat memandang ini safar, maka itu dianggap sebagai safar. Itu penetapannya. Bukan penetapannya masalah dalam kota, luar kota, atau kabupaten dan semisal. Pokoknya masyarakat memandang safar, ya safar. Ada orang nggak menganggap safar walaupun sudah luar kota. Orang yang tinggal di perbatasan misalnya, untuk melangkah ke luar kabupaten itu kan tinggal melangkah beberapa langkah. Itu sudah ada di luar kota kan, bahkan luar negeri. Ketika saya pernah di perbatasan Jayapura dengan Papua Nugini, itu perbatasan hanya dibatasi dengan tembok saja. Maka saya melangkah ke tembok Papua Nugini, itu sudah saya berada di luar negeri. Bukan lagi di Indonesia, tapi di Papua Nugini. Apakah saya dianggap safar karena luar negeri? Tidak, karena cuma melangkah saja. Maka tolak ukurnya orang supir angkot yang muter-muter di dalam kota, supir angkot muter-muter dalam kota, maka safar enggak mereka? Tidak. Masyarakat yang menganggap safar, maka demikian tolak ukurnya. Yang kedua, tolak ukurnya kepada jarak. Nah kalau kepada jarak adalah 4 fursah. Berapa 4 fursah? Kurang lebih 85 km ke atas Pak. Maka sekarang kalau memakai jarak monggo silahkan, tidak masalah. Mau kepada urf juga tidak masalah. Nah sekarang kalau misalnya Surabaya Malang, ada tidak 82 kilo? Kalau ada 82 kilo berarti sudah boleh. Boleh jamak qashar dan boleh berbuka puasa. Monggo dihitungkan sekarang ada apa namanya? Ya map enak ya, tinggal dihitung 85 jaraknya kalau pakai cara. Kalau pakai uruf ya pakai uruf, yang itu dikembalikan kepada adat. Kalau saya pribadi cenderung kepada uruf zaman. Ya ini kalau masyarakat memandang safar ya safar. Kalau tidak ya tidak safar. Sekarang misalnya Surabaya Lamongan, orang memandang safar insya Allah termasuk safar. Lamongan, terus ya Malang juga ya termasuk. Tapi kalau cuma Surabaya, Sidoarjo ya sudah. Mana namanya itu bandara ya, atau mungkin Gresik itu maka enggak dianggap safar. Itu. Kira ya. Monggo yang lain. Nggih, monggo. Merespon yang barusan aja.
Kalau misalkan profesi beliau itu misalkan seperti orang sopir apa ya, misalnya bis transitin yang apa itu namanya jaraknya misalkan Sidoarjo ke Gresik. Nah, sementara sebagian orang bilang ini udah masuk ke Sapar. Apakah beliau itu berarti setiap kali tugas menjalankan profesinya tersebut di kategori Sapar terus itu? Nah, jadi begini, setiap pilot, setiap masinis, setiap sopir bis antar kota, maka selama seumur hidup berarti dia boleh mengambil rukhsah itu ketika dia memang tugas. Pilot misalnya, seumur hidup dia berarti. Maksudnya ketika tugas ya, boleh dia mengambil rukhsah jamaah qashar atau mau mengambil rukhsah tidak berbuka atau tidak berpuasa. Karena selama itu dianggap sebagai musafir. Ini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Tuwaijiri dalam kitab Mukhtasar Fiqh Al-Islami, dijelaskan demikian. Setiap pilot, masinis ya, ketika tugas, ketika itu berarti selama itu dia sebagai musafir. Tapi angkot dalam kota maksud saya, angkot dalam kota, motor-motor di dalam kota ya nggak disebut sebagai musafir, walaupun nyetirnya berjam-jam juga gitu, jangan cuma berjam-jam juga, tapi nggak disebut sebagai musafir. Nah, baru cukup, monggo yang lain, anggih, monggo Pak. Ustaz, untuk batasan kapal itu dalam masuk sholat itu berapa hari? Ada yang katakan 3 hari atau seminggu? Anggih. Safar terbagi dua Bapak Ibu. Yang pertama as-safar an-nazil, safar yang sudah sampai di tempat tujuannya. Yang kedua as-safar as-sair, safar yang masih di atas kendaraannya. Safar sedang di atas kendaraan. Yang kedua safar itu kalau sudah sampai di tempat tujuan, kota tujuannya sudah sampai, itu tetap disebut sebagai musafir. Jelas Pak? Baik. Kalau sedang di perjalanan nggak ada masalah. Para ulama hanya mungkin madzhab Abu Hanifah saja yang berbeda. Adapun seluruh ulama insya Allah tidak masalah, yakni tentang jamak qashar, mengambil rukhsah dan semisalnya. Hanya saja yang ulama beda pendapat ketika safar itu sudah tiba di tempat tujuannya. Maka bagaimana ini? Perinciannya begini Bapak Ibu. Kalau safar, jadi ada 2 jenis safar itu ketika sudah sampai. Ada 2 jenis. Yang pertama safar yang sudah tahu kapan baliknya. Safar sudah jelas tiketnya, sudah jelas pulangnya hari kapan, berarti ini namanya safar yang sudah ditetapkan kapan kembalinya. Maka safar yang seperti ini, paham ya? Jadi orang kalau safar tiket baliknya sudah siap tuh. Misalnya safar cuma 5 hari misalnya, ya kan? Keperluannya nanti itu balik lagi. Maka orang seperti ini dibolehkan mengambil rukhsah jamak atau jamak qashar itu hanya 20 kali sholat waktu. 20 waktu sholat. Berarti kurang lebih berapa hari cuma? 20 sholat? 4 harian. Setelah itu gak boleh. Jelas ya? Dan ini dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab banyak para ulama memegang mazhab ini. Berapa kali sholat lah? Bolehnya 20 kali sholat. Jadi kita gak ngomong hari. Karena ada orang masuk, ya mungkin di harinya hari agak sore, tinggal dihitung di situ. Bisa jadi harinya bisa jadi 5 hari, tapi sholatnya berapa? Jadi pokoknya sholatnya 20 kali sholat. Berarti kurang lebih lah ya 4 hari. Setelah itu harus sholat sempurna. Tidak boleh lagi jamak qashar. Karena safarnya sudah jelas kapan kembalinya kan gitu Pak. Baik. Sekarang ada orang safar itu yang sudah tiba di tempat tujuan namun nggak jelas kapan baliknya. Entah seminggu, entah 10 hari, bisa jadi setengah bulan, nggak jelas karena keperluannya masih belum jelas. Maka orang seperti ini tanpa batas. Dalam madzhab Ibnu Hazm nggak ada batasan. Buktinya sahabat pernah sholat 6 bulan jamak qashar di Azerbaijan saat itu. 6 bulan dia jamak qashar terus. Taib. Orang yang seperti ini tanpa ada batas, namun pendapat yang kita hati-hati ada batasannya. Dan di antara batasnya ada Ibnu Abbas membatasi 19 hari saja. Jadi orang yang gak jelas berapa hari nanti tinggal di tempat tujuan safar, maka batasi saja jamak qasharnya, silakan batasi berapa? Ibnu Abbas membatasi berapa? 19 hari saja. Jelas ya? Setelah lewat 19 hari ya sudah sholat sempurna kita. Jelas ya? Tapi ada ulama yang mengatakan kalau nggak jelas kapan balik, ya sudah selama itu boleh. Walaupun setahun 2 tahun nggak jelas. Ada yang seperti itu. Tapi kita katakan untuk kehati-hatian batasi saja supaya jelas pembatasannya berapa?
19 hari Pak. Ini batasannya siapa? Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jelas Pak? Baik. Monggo yang lain. Nah, tafadhol. Belakang. Ini kalau kita puasa kan batalnya setelah matahari terbenam atau terakhir ya. Nah, gimana kalau kita di dalam ruangan atau di luar yang lagi mendung tidak kedengar azan misalnya, gimana? Apa pakai dengan HP yang ada aplikasi azannya atau bagaimana? baik. Jadi maksud tenggelam matahari tidak harus kita melihat matahari itu tenggelam. Adapun kalau hilal harus kita lihat. Muncul hilal baru wajib puasa. Muncul hilal wajib nanti Idul Fitri, seperti itu. Tapi kalau matahari tenggelam tidak harus. Tapi cukup kita melihat jadwal. Bahkan Masya Allah sudah ada jadwal seumur hidup kan ada sekarang. Jadi cukup berpedoman kepada itu. Tentu lebih aman lagi berpedoman kepada apa yang telah diresmikan oleh pemerintah atau oleh Kementerian Agama setempat. Kalau kita Sidoarjo, maka atau di HP sudah ada, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, buka puasa kita patokannya bukan adzan maghrib, bukan adzan maghrib di masjid, tapi tenggelamnya matahari dengan ditandai masuknya waktu. Dengan apa tadi? Bisa dengan aplikasi HP atau bisa dengan jadwal-jadwal waktu sholat. Jelas ya? Walaupun belum adzan, kalau sudah masuk waktu buka puasa itu disunahkan segera. Jadi tak harus nunggu adzan di masjid. Apalagi nanti muadzinnya ngantuk, sedikit ngantuk muadzinnya, telat misalnya. Atau muadzinnya malah makan gorengan dulu. Makan 2 biji gorengan, makan kurma dulu, lambat nanti. Maka jangan mendengar muadzin. Ya tentu kalau muadzinnya tepat, alhamdulillah. Tapi yang penting tepatkan waktu jadwal maghrib kita ketika bulan Ramadan. Maka kalau bisa Ramadan buat jadwal, taruh di rumah tuh plek besar, ibu-ibu apalagi di dapur, taruh jadwal adzan maghrib di dapur tuh, ibu-ibu yang supaya masak kelihatan gitu. Ya, jadi patokannya waktu sholat. Ya. Nah, cukup Bapak Ibu. Demikian. Mudah-mudahan yang kita bahas ini bermanfaat, saya bermasukan. Mudah-mudahan juga Allah memudahkan kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.